MJ Listeners, penambahan kasus COVID-19 hingga pekan ketiga bulan Juli 2022 masih berada di level yang tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual mengenai evaluasi PPKM pada Senin mengingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini masih pandemi COVID-19. Bahkan kini beberapa negara mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Airlangga menyatakan sejumlah negara yang mengalami kenaikan kasus COVID-19 cukup tinggi, diantaranya adalah Amerika Serikat yang mencapai 100.000 lebih kasus, India sekitar 18 ribuan kasus, sedangkan yang terdekat dengan Indonesia ada Australia, Singapura, dan Prancis. Dan kini ancaman kasus COVID-19 semakin meningkat lantaran munculnya Omicron varian baru, yakni BA275 atau Centaurus, yang telah terdeteksi di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa COVID-19 subvarian BA275 ini telah terdeteksi di Indonesia, tepatnya di Bali dan di DKI Jakarta. Menkes juga menyatakan subvarian itu awalnya beredar di India, tetapi telah tersebar ke 15 negara termasuk Indonesia. Untuk membahas lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, dan di studio sudah bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensio Suharti. Saya sapa dulu yang sudah di dekat saya saat ini, Bang Gauden, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Eva, kabar baik dan salam sehat ya untuk seluruh pendengar. Iya, salam sehat untuk MG Listeners dan tentu salam sehat juga Bang Gauden untuk Pak Budi, Pak Diki Budiman dari Griffith University. Siang waktu Australia. Selamat siang waktu Australia, selamat pagi waktu Indonesia. Pak Diki Budiman, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semua sehat semuanya. Alhamdulillah sehat ya Pak Diki. Nah, kita akan bahas soal varian baru muncul lagi nih Pak Diki. Ya. Varian sub Omicron sekarang bertambah lagi. Ada BA275 dan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah terdeteksi di Indonesia, di Bali, dan juga DKI Jakarta. Nah, apakah ini menjadi penyebab kenaikan kasus di Indonesia hingga pekan ketiga Juli 2022, penambahan kasus masih di level yang tinggi, Pak Diki? Ya, saat ini kuat dugaan bahwa peningkatan kasus masih didominasi oleh BA5 terutama yang saat ini juga menjadi faktor utama peningkatan kasus-kasus di berbagai negara di dunia. Sedangkan BA275 atau di media sering disebut dengan Centaurus tadi, ini belakangan muncul atau Mei kan di India dan ini besar kemungkinan dia akan hanya menjadi penambah atau durasinya menjadi lebih lama dari gelombang 4 ini gitu. Jadi bahwa dia punya potensi akhirnya mendominasi setelah BA5 ini besar karena kemampuan dia dalam menginfeksi, mereinfeksi dan menurunkan efikasi antibodi ini memang jauh lebih besar dibanding BA5. Nah, ini yang tentunya harus kita waspadai. Ya, tadi sempat disinggung sedikit soal karakteristik BA275, apalagi karakteristik BA275 yang harus kita waspadai, Pak Diki? Jadi dia sebenarnya Menteri Kesehatan juga sudah mengingatkan ya bahwa dia bisa menembus vaksin. Artinya orang yang sudah divaksin bisa juga terinfeksi, apalagi yang belum divaksin, apalagi yang baru setengah divaksin, itu maksudnya yang baru mungkin 2 dosis ya. Karena sekarang di era turunan Omicron ini kita melihat bahwa definisi vaksinasi penuh itu atau lengkap itu kerap atau besar dugaan di 3 dosis ya. Karena begini harus dipahaminya. Jadi jangan juga dianggap bahwa kalau begitu buat apa divaksin? Nah, enggak, vaksin ini tetap penting. Jadi yang kita lihat dari itu Alpha, Delta sampai sekarang turunan varian Omicron terakhir seperti BA275 bahkan ada BA6 sekarang ya. Itu namanya efektivitas vaksin dalam mencegah keparahan, dalam artian masuk ICU, dalam mencegah kematian itu menguat, bukan menurun. Menguat, saya sampaikan, menguat karena trennya terus menurun. Tapi, ada tapinya, bahwa orang yang sudah divaksin bahkan 3 dosis
atau bahkan 4 dosis itu bisa tetap terinfeksi, itu juga yang menguat, gitu. Tapi dia nggak bergejala atau gejalanya ringan, tapi dia bisa menularkan. Nah, permasalahannya adalah saat ini sayangnya di dunia ini, bahkan di sebagian wilayah di kita, masih ada penduduk kita yang belum bisa divaksin, entah karena memang alasan kesehatan, atau juga karena ada yang belum eligible seperti anak di bawah 5 tahun. Nah, mereka inilah termasuk yang berisiko yang harus dilindungi. Karena ketika mereka terinfeksi, dampaknya bisa fatal. Nah, kematian yang terjadi saat ini di era BA2 bahkan atau sampai saat ini BA5, itu pada orang-orang yang belum divaksin, nah atau yang menurun proteksinya. Umumnya yang lansia, kalau di Eropa sekarang usia di atas 70-an, yang belum sempat booster kalau mereka disebutnya booster itu dosis keempat ya, itu akhirnya ya terpapar. Karena apa? Karena kelemahan dari vaksin yang saat ini, di samping kekuatannya tadi mencegah fatalitas, mencegah orang bisa masuk ke ICU ya, dicegah itu kelemahannya adalah durasi proteksinya atau lama proteksinya itu nggak lama gitu. Baru 1 tahunan rata-rata paling lama. Kemudian juga dia dalam merespon varian-varian baru ini kurang kuat. Tapi itu bukan berarti ya udah buat apa? Enggak, tetap harus divaksin karena orang yang meninggal jauh lebih sedikit, orang yang masuk ICU lebih sedikit. Gitu. Betul, vaksinasi tetap menjadi perlindungan utama ya, Pak Diki. Betul. Di sini di studio ada Bang Gaudens. Bang Gaudens, tadi kita sudah dengar ya disampaikan oleh Pak Diki bahwa ini ada lagi muncul subvarian Omicron BA275 dengan karakteristik yang tadi disampaikan oleh Pak Diki. Perlukah masyarakat Indonesia menjadi khawatir saat ini? Ya, khawatir sih tidak perlu ya. Yang paling penting itu bagaimana konsistensi ya. Konsistensi untuk mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu untuk melindungi diri sendiri, bukan melindungi orang lain. Jadi pertama-tama itu harus melindungi diri sendiri. Yang kedua, pemerintah juga harus konsisten. Ketidakkonsistensi pemerintah misalnya bagaimana level 2 di Jakarta itu hanya berumur 1 hari, tiba-tiba diturunkan lagi menjadi level 1. Hal-hal seperti ini jangan sampai pada satu sisi nanti diimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu memakai masker di ruang terbuka, tetapi tiba-tiba pada saatnya yang lain mengatakan harus pakai masker, tetapi pejabatnya tidak pakai masker gitu. Nah, konsistensi bukan hanya saja di dalam ucapan, tetapi harus memberi contoh pada pejabat. Kalau terkait dengan penyebaran varian baru itu kan, kalau di Indonesia itu sangat mudah mendeteksinya. Kalau tidak berawal dari Jakarta, ya Bali. Dari Bali pasti ke Jakarta larinya. Dari Jakarta nanti ke Surabaya, Medan, Makassar. Itu pola yang sudah terjadi selama ini. Karena mobilitas. Ya, karena mobilitas masyarakat. Itu kan daerah yang paling mobilitas tinggi ya. Karena itu pemerintah mestinya dari sekarang mulai mengimbau masyarakat supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, tidak dilarang untuk melakukan mobilitas tinggi, tetapi bersama dengan itu harus melindungi diri sendiri, yang otomatis melindungi orang lain dengan memakai masker itu. Baik. Soal konsistensi pemerintah dan juga masyarakat disoroti oleh Bang Gaudens, Pak Diki. Bagaimana Anda melihat konsistensi pemerintah, utamanya dalam aturan-aturan, kebijakan, bahkan 3T yang nampaknya juga sekarang turun ya angkanya? Iya, betul. Jadi ya sepakat apa yang disampaikan Bang Gaudens ya. Jadi itulah sebabnya ya kenapa kita nggak bisa mengandalkan hanya masalah vaksinasi saja. Karena kelemahannya tadi vaksin, maka adanya konsistensi kita dalam melakukan 3T ya. Di sini kan 3T berarti testing, tracing, dan treatment. Karena misalnya sekarang Badan POM sudah mengeluarkan izin Paxlovid ya. Itu efektif memang, 89% efektif mencegah
menambah lagi tuh proteksi kita terhadap keparahan dan kematian. Tapi obat itu efektif kalau diberikan di 5 hari pertama paparan atau setelah dia terkontak. Nah, atau bergejala. Ini yang artinya bergantung pada kemampuan deteksi. Ya, ini yang harus ditingkatkan. Kalau lebih dari 5 hari ya nggak efektif gitu. Kemudian 5M lemas tadi, makanya orang yang sudah divaksin ya tetap harus, tadi sampaikan Bang Goden, harus tetap disiplin. Nah, di sisi lain pemerintah punya kewajiban jangan sampai hanya menyampaikan berita-berita optimis saja. Karena bagaimanapun pandemi masih ada, ya sampaikan apa adanya bahwa situasi ada, progres iya, Indonesia ada, tapi ancaman masih ada gitu, sehingga masyarakat tetap terbangun kewaspadaannya gitu. Baik, jadi dari pemerintah juga harus konsisten dengan aturan-aturan, sampaikan fakta sebetul-betulnya, dan juga jangan lupa testing, tracing, dan juga treatment tetap ya harus konsisten begitu ya angkanya ya Pak Diki. Ya betul. Jadi karena dengan kemampuan testing inilah kita bisa jadi selain tadi mendeteksi orang yang sakit lebih cepat, termasuk juga kita bisa mencegah penularan lebih lanjut gitu. Pak Diki juga sempat sampaikan di editorial Media Indonesia ya, di Media Indonesia, di Korea Media Indonesia beberapa hari yang lalu disampaikan bahwa kalau angka 3T-nya turun, artinya ini seperti puncak gunung es begitu ya kasus COVID-19 di Indonesia dan berpotensi menjadi long COVID. Seperti apa penjelasannya Pak Diki? Jadi begini, kita harus menyadari ya bahwa permasalahan di tahun ketiga ini kita sudah bukan lagi melihat orang itu terinfeksi, kemudian masuk rumah sakit, langsung parah seperti yang tadi. Karena dengan bekal vaksinasi ini, kita melihat orang banyak yang nggak bergejala. Tapi banyak orang lupa bahwa dampak dari COVID-19 ini ada yang sangat serius, yaitu yang disebut long COVID, yang mana bahkan kurang lebih 1/5 dari yang survivor ini akan bisa mengalami dampak berkepanjangan. Nah, ini yang sudah saya ingatkan bahwa tsunami COVID ini bisa paling lama 10 tahun lagi akan terjadi. Nah, ini mumpung ada Bang Goden ya, nanti kita harus ingatkan terutama pemerintah ya, bahwa ada prediksi dalam kurang dari 1 dekade ke depan, negara-negara yang gagal mendeteksi, negara-negara yang gagal mencegah infeksi, ini akan mengalami beban di layanan kesehatan karena meningkatnya kasus-kasus diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Yang kita tahu saat ini saja sudah jadi beban di BPJS kan. Nah, inilah kenapa hubungannya deteksi tadi dengan di long COVID ini atau beban kesehatan di masa depan. Tanggapannya Bang Gaudens, ini ada kekhawatiran disampaikan oleh Pak Diki bahwa bisa berpotensi tsunami COVID kalau tidak ada deteksi yang jelas begitu ya? Ya, saya mau mengatakan yang pertama-tama itu kita harus punya kesadaran bersama, kesadaran kolektif bahwa situasi saat sekarang itu tidak sedang baik-baik saja. Ini yang perlu disadari terus. Yang kedua, kita punya pengalaman sudah 2 tahun. Kalau saja 2 tahun itu tidak pernah kita belajar, ya kita tidak akan mampu keluar dari situasi seperti saat ini. Nah, 2 tahun, kalau 2 tahun pertama, oke lah, uji coba kebijakan itu masih bisa kita pahami. Trial and error masih masih boleh. Sekarang nggak boleh nih Bang Goden. Ya, sekarang mestinya tidak boleh. Dan yang harus disadari bahwa karena situasinya tidak baik-baik saja, kapanpun, setiap saat, bisa saja varian baru lagi yang akan muncul. Itu yang harus disadari. Sepanjang kita tidak mewaspadai akan situasi yang tidak baik-baik saja ini, kita akan lengah. Pada saat yang lain, jangan hanya berpikir kesehatan itu hanya bicara tentang COVID-19. Masih banyak penyakit-penyakit lain. Ya. Kita tidak tahu setelah ini ada pandemi apa lagi. Karena itu, mestinya dari sekarang
Bahkan harus diajarkan sejak dari TK ya, dari PAUD itu anak-anak itu harus diajarkan tentang pentingnya kesehatan dan harus dikampanyekan. Mencegah itu jauh lebih bagus Ya. daripada melakukan tindakan. Nah, pencegahan itu hanya bisa dilakukan, diajarkan di sekolah-sekolah sehingga dia menjadi budaya. Kita ini, bangsa ini belum punya budaya yang baik tentang kesehatan, itu kita harus akui ya. Kita masih belajar dan terus menerus belajar, dan yang paling penting itu generasi mendatang itu harus lebih baik dari yang sekarang. Baik, jadi harus terus belajar, dan disampaikan tadi oleh Bang Gaudens, kita harus sekarang udah bukan trial and error lagi ya, Bang Gaudens, tidak boleh. Artinya Pak Diki, apalagi yang harus dilakukan konkretnya selain memaksimalkan 3T, kemudian vaksinasi agar tsunami COVID tidak terjadi? Ya, satu hal yang saya memperkuat sampaikan Bang Gaudens tadi ya, bahwa begini, kita harus sudah mulai melihat ya masalah pandemi ini sebagai satu pengingat, pembelajaran bahwa situasi dunia ini rentan ya, bahkan makin rentan. Apa yang terjadi sekarang di Eropa ya, kebetulan saya kan memang PhD peneliti untuk global health security ya, satu bidang yang relatif baru, bahkan di Indonesia belum ada ahlinya itu. Nah, di dunia saat ini kita sudah melihat masalah ke depan untuk lahirnya pandemi itu sudah di depan mata sebetulnya. Bukan hanya masalah pandemi, tapi juga dampak kesehatan atau perburukan status kesehatan akibat rusaknya ekosistem, rusaknya lingkungan. Nah, sebagai contoh saja sekarang ini sudah mulai mewabah lagi nih, misalnya demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana satu penyakit yang di faktornya itu ada virus, nyamuk, yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Tahun 1970 hanya 9 negara di dunia yang memiliki penyakit demam berdarah. Setelah itu ada sekitar lebih dari 35. Bahkan sekarang sudah 30% negara di dunia memiliki penyakit ini. Bahkan negara Nepal yang di kaki gunung Mount Everest itu sekarang sudah punya nyamuk. Tadinya ratusan ribu tahun nggak ada nyamuk di situ. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita harus sudah melihat bahwa pembangunan kesehatan sudah harus merujuk pada namanya One Health Approach. Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi nggak bisa dipisah, karena kalau tidak, bolak-balik tadi yang disampaikan, bahwa kita akan terus mengalami berbagai macam wabah. Dan harus diingat, yang namanya pandemi tidak selesai masalahnya ketika pandemi itu berakhir, karena dampak kolateral dari pandemi itu bisa bahkan sekarang sudah terjadi, antara lain berbagai macam wabah yang bermunculan karena kita tadi One Health Approach-nya ini yang belum terkelola dengan baik dan menjadi perhatian semua negara. Baik, salah satu yang bisa dipelajari Indonesia adalah harus punya infrastruktur kesehatan yang memadai ya Pak Diki. Betul sekali. Dan ini kemampuan deteksi itu kan dengan laboratorium termasuk SDM gitu. Jadi SDM kita juga harus kita tingkatkan. Ya, baik. Itu sudah disampaikan oleh Pak Diki. Ada yang tambahkan, Bang Gaudens? Ya, pandemi itu ada ininya ya, ada hikmahnya juga COVID-19 ini. Baru kita sadar bahwa betapa rentannya fasilitas infrastruktur kesehatan di Indonesia. Semuanya diimpor. Bahkan bahan baku obat aja diimpor. Ini persoalannya mestinya segera dibenahi. Yang kedua, pemerintah tidak perlu susah-susah kok. Karena banyak orang pintar yang punya kemampuan berpikir untuk jangka panjang, termasuk Pak Diki ini. Dengar saja para expertnya daripada mengambil keputusan yang suka-suka yang malah menambah persoalan bangsa ini. Persoalan bangsa sudah terlalu banyak. Karena itu bijaklah di dalam mengambil keputusan. Itu sih pesan saya. Untuk bisa membuat infrastruktur kesehatan Indonesia betul-betul memadai, apa saja syaratnya Pak Diki? Ya, satu hal yang perlu dibangun terutama dari manusianya juga dulu ya, SDM-nya, dan ini tentu dibarengi dengan pemerataan ya, karena kita negara besar, negara, saya 2 dekade di pemerintahan,
luar biasa itu perbedaan atau disparitas antara timur barat ya, luar Jawa dan dalam Jawa ini yang harus kita tuntaskan atau selesaikan, karena kalau tidak pembangunan ini, jadi masalah dari pandemi ini memberi pesan penting, satu masalah di satu negara akan jadi masalah di semua negara, termasuk di Indonesia. Masalah misalnya katakanlah kesehatan di Papua, jangan dianggap itu hanya masalah di Papua, itu akan jadi masalah bareng. Dan negara kita adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman hayatinya. Nah, disitulah kenapa Indonesia jadi namanya red zone atau hotspot untuk lahirnya penyakit-penyakit baru kalau kita tidak kelola. Nah, itu semua bermula dari SDM gitu. Jadi di sisi lain tentu perhatian pemerintah, karena saya dulu di Biro Perencanaan Anggaran, alokasi anggaran kesehatan kita ini juga yang masih menjadi PR ya, karena mayoritas anggaran kesehatan kita lebih banyak ke kuratif. Nah, nanti Bang Odin jadi bisa lebih menambah informasi. Jadi kita harus tingkatkan alokasi ini betul-betul pada peningkatan tadi kapasitas, peningkatan bukan hanya di infrastrukturnya, tapi juga di aspek kembali ke SDM. Dan ini yang masih kurang, termasuk proporsi antara tenaga kesehatan dengan masyarakat di kita ini masih ada apalagi variasi, terutama lebih banyak katakanlah Jawa Barat, 25% dokter itu ada di Jawa Barat di Indonesia. Sedangkan ada daerah di luar Jawa yang minim sekali dokter. Nah, ini yang banyak ya sebetulnya. Tapi dengan semangat optimisme lah ya, kita punya kemampuan, kita bisa dan kebersamaan kita bisa perbaiki ini. Sebelum telat karena ancaman pandemi berikut sudah di depan mata. Betul, perhatian pemerintah dan juga SDM supaya tidak semakin telat lagi nih ya, Pak Diki. Tanggapannya Bang Godin? Ya, lagi-lagi tanggapan saya itu kembali kepada konsistensi. Saya masih ingat ada peraturan Presiden tentang bagaimana kewajiban anak-anak sekolah dasar itu untuk cuci tangan. Peraturan itu sudah lama sekali, dari tahun 90-an. Tetapi baru kita sadar tentang cuci tangan itu ketika pandemi ini terjadi, pandemi COVID-19. Padahal aturan tentang kewajiban cuci tangan itu di sekolah dasar itu sudah ada dari tahun 90-an. Betul. Itu artinya kita memang bangsa yang pandai menyusun regulasi, tetapi tidak konsisten menjalankannya. Jangan-jangan apa yang kita alami saat ini tidak lagi menjadi pelajaran untuk kedepannya. Ini yang kita himbau kepada pemerintah, ya tetap harus konsisten, mendengar lebih banyak, jangan hanya berbuat, tapi mendengar lebih banyak. Itu yang paling penting. Satu, soal konsistensi, kedua soal kesadaran. Nah, contohnya saja nih ya, Bang Godin dan juga Pak Diki, Satgas Penanganan COVID-19 mengungkap bahwa tingkat kepatuhan protokol kesehatan saat ini sudah semakin kendur, sudah semakin turun tingkat kepatuhan kesehatan per 10 Juli 2022, ada 8 provinsi dengan rata-rata kepatuhan memakai masker di bawah 75%. Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan juga Kalimantan Timur. Artinya pandemi belum selesai, tapi kepatuhan, kesadaran akan protokol kesehatan semakin turun nih Pak Diki. Ya, ini terjadi di banyak negara karena selain faktor masalah kelelahan masa pandemi, dan itu di setiap pandemi terjadi seperti itu, umumnya bahkan ada yang di tahun pertama sudah lepas masker dan lain sebagainya. Juga ini ada dua hal ya, ini kebetulan berkaitan dengan riset saya, dan ini juga Indonesia menjadi salah satu lokasi setting riset saya, yaitu dua hal, leadership dan komunikasi risiko. Jadi kemampuan atau faktor dua hal inilah yang akan menentukan suatu negara dalam membangun konsistensi tadi, membangun kesadaran dan juga kemandirian tadi. Leadership ini nggak mesti presiden, ini bahkan di masyarakat pun ada tokoh masyarakat atau tokoh agama. Nah, aspek leadership dan komunikasi risiko inilah yang akan berpengaruh dalam membangun disebutnya ada persepsi risiko dari masyarakat, sehingga masyarakat saya masih harus pakai masker nih ketika bertemu dengan orang yang belum divaksin misalnya dan sebagainya. Inilah yang masih
menjadi PR ya, bahkan di level dunia sekalipun gitu kan. Dan dalam pandangan dan riset saya, beberapa daerah sudah bagus, ada yang bagus, tapi sebagian besar lainnya memang belum mengarah ke seperti itu. Karena ini juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh bagaimana tadi yang kalimat saya pinjam kata-katanya Bang Goden, konsistensi informasi komunikasi yang disampaikan pemerintah pada publik itu yang naik turun gitu. Ketika naik seperti ini, wah diangkat lagi, harus masker, harus segala macam. Ketika melandai itu terjadi, nah selesai, kita berhasil. Nah ini yang dalam strategi komunikasi risiko itu tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus jaga konsistensi dalam komunikasi risikonya. Baik, harus jaga konsistensi. Dan tadi menarik ya poin disampaikan oleh Pak Diki, leadership dan juga komunikasi risiko. Betul. Bagaimana supaya ini betul-betul bisa konsisten, Bang Gaudens? Ya, leadership dalam ketatanegaraan Indonesia itu kan ada undang-undang otonomi daerah. Itu berarti leadership itu harus ada pada kepala daerah ya, gubernur, bupati, wali kota. Nah, pada tingkat itulah yang menjadi persoalan saat ini. Kalau kita lihat undang-undang tentang kesehatan, juga instruksi presiden tentang pandemi COVID-19 itu, kewenangan itu ada di kepala daerah, termasuk kewenangan memberikan sanksi ya kepada mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, persoalan kepemimpinan itu memang sangat dirasakan atau baru kita rasakan ketika terjadi masalah. Kalau tidak ada masalah itu sepertinya biasa-biasa saja. Ternyata kita banyak masalah gitu. Baik, ternyata banyak masalah, kita tidak baik-baik saja, maka butuh kesadaran, butuh konsistensi. Dan tadi konsistensi itu meliputi leadership, juga masyarakatnya itu sendiri ya, Bang Gaudens. Ya, masyarakat Indonesia itu lebih banyak nunut ya. Kalau kepala daerahnya konsisten, masyarakat juga konsisten kok. Baik, jadi kepala daerah harus memberikan keteladanan. Baik, terima kasih ya Bang Gaudens, terima kasih juga Pak Diki, epidemiolog dari Griffith University, Diki Budiman, dan anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudens Silsardi. Terima kasih. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.